Salve sahabat Katoliko keren, pada tanggal 15-16 November 2022, Indonesia sukses menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20. Dalam konferensi ini, para pemimpin maupun perwakilan dari 20 negara anggota G20, termasuk Uni Eropa, datang berkumpul di Bali untuk membahas sejumlah agenda. Kedatangan para pemimpin negara ini ke Indonesia mulai dari Perdana Menteri hingga Presiden menjadi sorotan dunia. Mereka disambut dengan penuh kehangatan oleh Presiden Joko Widodo. Sahabat Katoliko keren, beberapa dari antara pemimpin negara yang hadir dalam G20 Indonesia ini ternyata adalah seorang Katolik loh. Yuk kita mengenal para pemimpin negara yang juga merupakan tokoh Katolik yang hadir dalam G20 Indonesia 2022 yang diselenggarakan di Bali. 6. Emmanuel Macron, Presiden Prancis. Lahir pada tahun 1977, Emmanuel Macron merupakan Presiden Prancis ke-25. Sebagai sosok pemimpin terkenal dunia yang juga memimpin negara yang kental akan kekatolikan yaitu Prancis, Emmanuel Macron juga terlihat hadir dalam KTT G20 Indonesia. Ia bahkan menyapa dan membaur dengan masyarakat Indonesia dengan dekat. Presiden Emmanuel Macron juga ternyata memiliki perjalanan spiritual. Sewaktu lahir, ia bukanlah Katolik. Ia lahir dalam keluarga yang agnostik dan sekularisme. Pada umur 12 tahun, Emmanuel Macron terpanggil lalu meminta dibaptis. Ia pun akhirnya sah menjadi Katolik usai menjalani baptisan remaja. Ia kini menjadi salah satu presiden Katolik yang hebat. 5. Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol juga hadir dalam KTT G20 Indonesia. Ia didampingi sang istri tercinta terbang dari Korea Selatan menuju Indonesia. Yoon Suk Yeol merupakan Presiden Korea Selatan ke-13. Ia juga adalah Presiden Korea Selatan keempat yang beragama Katolik. Ia menggantikan presiden sebelumnya yaitu Moon Jae-in yang juga beragama Katolik. Ya, hal ini tak mengherankan karena gereja Katolik di abad modern ini memiliki pengaruh yang besar dalam sosial, politik, dan budaya Korea Selatan. Presiden Yoon Suk Yeol memiliki nama baptis Ambrosius. Pasca terpilih sebagai Presiden Korea Selatan, ia juga langsung mengunjungi gereja Katolik berjumpa dengan Uskup Agung Seoul, sekaligus menyapa umat Katolik dengan berbagi kasih sebagai tanda syukurnya terpilih sebagai Presiden Korea Selatan yang baru. 4. Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Joe Biden juga menjadi sorotan ketika menghadiri KTT G20 Indonesia. Pemimpin negara adidaya ini yaitu Amerika Serikat juga adalah seorang Katolik. Lahir pada tahun 1942, Joe Biden merupakan Presiden Amerika Serikat ke-46 dan Presiden Amerika Serikat kedua yang beragama Katolik setelah John F. Kennedy. Joe Biden memiliki nama baptis Yosef serta merupakan keturunan Amerika dan Irlandia. Presiden Amerika Serikat ini juga sering terekspos menghadiri misa di gereja. 3. Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia. Kedatangan Anthony Albanese dalam KTT G20 Indonesia di Bali juga menjadi topik perbincangan hangat. Perdana Menteri Australia kelahiran 1963 ini memiliki nama baptis Antonius. Anthony Albanese merupakan lulusan Universitas Katedral Santa Maria Sydney, Australia. Pada tahun 2022, ia menjabat sebagai Perdana Menteri Australia ke-31, di mana di Australia, Perdana Menteri lah yang menjadi kepala pemerintahan negara, sedangkan pemimpin tertingginya adalah Raja Inggris yang saat ini dijabat oleh Raja Charles III. 2. Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada.
Justin Trudeau merupakan Perdana Menteri asal negara Kanada. Ia juga turut hadir di KTT G20 Indonesia dan menjadi sorotan. Lahir pada tahun 1971, Justin Trudeau juga merupakan seorang Katolik. Nenek moyangnya diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, khususnya Nias. Sama seperti Australia, kepala pemerintahan di Kanada dijabat oleh seorang Perdana Menteri dan Justin Trudeau menjadi Perdana Menteri Kanada ke-23. 1. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB. Sosok Antonio Guterres juga terlihat hadir dalam KTT G20 Indonesia. Antonio Guterres dialah sosok pemimpin tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia memimpin 193 negara anggota PBB di dunia dengan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Di balik sosok hebat Antonio Guterres dan memiliki pengaruh yang besar di dunia, ia juga adalah tokoh Katolik yang hadir dalam KTT G20 yang berlangsung di Bali pada 2022. Lahir pada tahun 1949, ia dulunya merupakan Perdana Menteri dari salah satu negara Katolik yang kental, yaitu Portugal. Antonio Guterres selama masa kuliah aktif dalam orang muda Katolik di universitasnya di bawah bimbingan Pastor Vitor Melicias, seorang imam Katolik Fransiskan. Antonio Guterres selalu bertumbuh menjadi orang Katolik yang sangat taat dan luar biasa serta kini menjabat sebagai pemimpin tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salut ya! Sahabat Katoliko keren, itulah 6 presiden dan pemimpin yang hadir di G20 Indonesia yang ternyata adalah orang Katolik. Luar biasa ya, mereka membuktikan bahwa orang Katolik mampu menjadi pemimpin bagi negara dan dunia. Semoga kisah mereka menjadi inspirasi dan semoga semakin banyak orang Katolik yang luar biasa terjun di dunia politik dan membawa perubahan besar bagi dunia. Sekian dan terima kasih. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus. Kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik. Selamat datang kembali ke rumah yang sejati.